Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabdarallahu mara'an saminga minna hadithan fahafidhuhu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalnya lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe-nya lalu menyebarkannya, Allah jadikan rezekinya mudah, menjadi keluarga besar ahli hadis dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Sahih Bukhari hadis nomor 6. Ngan Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul qur'ana. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Saya ulangi, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ngan Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajbadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul qur'ana. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau bertambah pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril datang menemuinya. Jibril bisa datang menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Sungguh kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada angin yang berhembus. Isi dari hadis ini tadi sudah dibacakan terjemahnya, ya kan? Nah, kira-kira hadis ini itu menceritakan bahwa pada bulan Ramadan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu, kemudian untuk sama-sama tadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada bulan Ramadan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan, tetapi spesial di bulan Ramadan kedermawanan Rasulullah makin bertambah, makin kelihatan oleh para sahabat. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diumpamakan bagaikan angin yang berhembus. Kenapa bagaikan angin? Dia kalau mau berbuat dermawan cepat dan kebaikannya itu meluas kepada siapa saja, seperti angin yang menyisir masuk pada setiap celah, pada setiap ruang dan berhembus sejauh dia bisa berhembus. Ya kan? Nah, jadi poinnya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tapi karena hadis ini dituliskan oleh Imam Bukhari pada bab turunnya wahyu, dengan kata lain, dengan hadis ini Imam Bukhari ingin mengatakan bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan, malaikat Jibril turun di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu malaikat Jibril dan Rasulullah tadarus Al-Quran bersama. Kemudian juga, nah ini kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin bertambah di bulan Ramadan
di bulan Ramadan itu. Nah, dalam menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab ini Fathul Bari, kemudian yang diterjemahkan kitab ini, ada baiknya ya yang sudah punya keduanya alhamdulillah, kalau yang belum monggo dibeli supaya menjadi amal jariah, yaitu supaya jadi orang yang dermawan, mau mendermakan uangnya untuk membeli kitab Fathul Bari, mau mendermakan uangnya untuk membeli terjemah Fathul Bari, atau ini mau mendermakan uangnya untuk membeli terjemah Sahih Bukhari, nggak apa-apa. Bisanya baca terjemah, baca aja terjemah, ya kan. Yang bisa bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Kita lanjutkan. Nah, untuk menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Hajar itu misalnya menuliskan sebuah hadis, innallaha jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan dan mencintai kedermawanan. Jadi Rasulullah merupakan orang yang paling dermawan. Selanjutnya, karena kedermawanannya itu pula Rasulullah menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Tentu tidak hanya kedermawanannya itu. Dengan kata lain, kalau kita kepengin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah orang dermawan. Maka kalau kita kepengin jadi orang yang mengikuti jejak Rasul, mengikuti sunnah Rasul, maka cobalah jadi orang yang dermawan. Apa sih itu dermawan? Yo, dermawan bahasa sederhananya memberi lah. Tetapi kalau dalam syariat, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, dalam pandangan syariat, kedermawanan adalah memberikan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, lalu diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Kedermawanan ini lebih umum daripada sedekah. Jadi di sini didefinisikan dermawan adalah memberikan sesuatu yang memang harusnya diberikan. Dan jangan salah, memberikannya kepada orang yang tepat. Jangan sampai memberi kepada orang yang enggak tepat. Apa ada memberi pada orang yang tidak tepat? Ada. Contoh misalnya kita mau memberikan harta kita kepada orang-orang yang kita tahu jelas-jelas orang itu pemabuk misalnya. Kalau kita kasih uang nih, sudah jelas pasti sama dia ini buat beli minuman keras, buat mabok. Kalau kita beri nih, kemungkinan besarnya akan dia gunakan untuk berjudi misalnya. Kalau kita beri uang nih, kemungkinan besarnya dia untuk berzina ke tempat-tempat lokalisasi misalnya. Itu berarti kita memberikannya salah sasaran, tidak tepat sasaran. Itu juga dermawannya belum sempurna. Dari sisi kita sebagai dermawan sudah bagus, tetapi dari segi memberikannya enggak tepat. Jadi yang dermawan yang seharusnya membantu tersebarnya kebaikan demi kebaikan, justru dana atau uang dermawan ini karena salah sasaran membantu terjadinya maksiat demi maksiat, keburukan demi keburukan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tadi kan didefinisikan dermawan adalah memberikan sesuatu yang harus diberikan. Nah, sesuatu ini tentunya umum. Ada sesuatu yang sifatnya wajib seperti zakat misalnya. Ada sesuatu yang sifatnya sunnah seperti sedekah misalnya. Dan ada sesuatu yang sifatnya mubah. Ya yang kita punya itu. Tetapi nanti apa ada sesuatu yang enggak harus diberikan? Ada. Sesuatu bahkan kalau diberikan itu bisa masuk kategori makruh atau kategori haram. Misalnya kita cuman punya makan untuk mencukupi kebutuhan kita saja kurang misalnya. Kemudian ada orang meminta-minta tanpa jelas asal usulnya kita berikan saja. Itu juga kurang tepat. Karena apa? Kalau harus membuat prioritas mana dulu yang harus diprioritaskan, Rasulullah mengajarkan kepada kita ibda binafsik, dahulukan dirimu, setelah dirimu keluargamu, setelah keluargamu tetanggamu, kemudian yang lain terus. Jangan kita memberi pada yang jauh dulu, yang dekat enggak. Nah itu kalau skala prioritas menurut Rasulullah hadis yang tadi itu kurang tepat. Diri yang paling dekat, yang paling dekat, yang paling dekat. Nah tentu ada yang berpendapat paling dekat maksudnya itu baik secara
fisik maupun secara emosional, baik secara nasab maupun non nasab. Itu banyaklah penafsiran. Tapi yang jelas kalau mau buat skala prioritas maka ya diri kita lalu yang terdekat dari kita. Jelas ya. Jadi yang namanya dermawan dalam definisi syariat di sini adalah memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan kepada orang yang memang seharusnya menerima, tepat sasaran lah intinya begitu. Kita lanjutkan ke definisi dermawan. Innallaha jawadun yuhibbul juda. Allah itu maha dermawan, maha pemurah dan mencintai kedermawanan. Nah, selain menyebutkan hadis yang satu itu tadi, Rasulullah Ibnu Hajar dalam menjelaskan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menuliskan hadis sejenis, yaitu sabda Rasulullah, ana ajwadu waladi Adam wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman fanashara ilmahu wa rajulun jada binafsihi fi sabilillahi. Kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling dermawan, dan orang yang paling dermawan setelahku adalah orang yang tahu ilmu, orang yang mempunyai ilmu kemudian mendermakan ilmu tersebut, kemudian menyebarkan ilmu tersebut. Setelah itu kemudian orang yang mendermakan dirinya untuk berjihad fi sabilillah. Jadi di sini dengan kata lain Rasulullah membuat peringkat seperti itu, ranking atau kelas. Yang paling pertama tentu yang paling dermawan adalah Rasulullah. Di bawah Rasulullah adalah kelompok orang-orang yang punya ilmu kemudian mau menyebarkan ilmunya. Rajulun alima. Nah di sini ingat, pakai bahasa alima, enggak pakai bahasa alim. Ngalimatnya siapa saja, baik itu mau orang pandai, mau orang bodoh, mau orang biasa, mau orang luar biasa. Kalau dia tahu sesuatu kebaikan, sebarkan kebaikan tersebut. Kalau dalam dalil yang lain mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah sesuatu dariku, kata Rasulullah, walaupun hanya sedikit. Tahu sedikit, sampaikan sedikit. Tahu sedikit, sebarkan sedikit. Nah, termasuk potensi untuk menyebarkan ilmu, yaitu yang ini di dunia maya seperti ini. Saya yakin setiap Anda punya potensi, punya kesempatan untuk membuat konten positif, walaupun hanya 1 detik, 2 detik, walaupun hanya semenit, 2 menit, buatlah konten positif, sebarkan. Jangan sampai ruang kosong dunia maya, YouTube khususnya, diisi oleh konten-konten yang tidak positif, oleh konten-konten negatif. Nah, saya jadi ingat perkataan Busbaha itu yang mengumpamakan kebaikan atau ruang dunia ini seperti sebuah gelas. Nah, gelas ini kalau sudah terlanjur diisi batu, maka yang namanya beras tidak bisa mengisi gelas ini. Yang namanya susu juga nggak bisa mengisi gelas ini. Gandum nggak bisa, karena apa? Sudah terlanjur diisi oleh batu. Begitupun dunia digital, dunia YouTube misalnya. Kalau dunia YouTube sudah terlanjur diisi oleh konten-konten negatif, maka konten positif tentu akan susah masuk. Oleh karena itu, orang-orang baik, orang-orang yang bisa bikin konten positif jangan hanya diam, jangan hanya komplain, waduh YouTube kok jadinya begini, isinya negatif, isinya banyak negatif. Jangan hanya komplain, bikin konten positif, sebarkan di YouTube. Bikin konten positif, sebarkan di YouTube supaya bermanfaat bagi saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Pokoknya konten positif dah yang bisa merubah hidup kita, merubah tetangga-tetangga kita, semuanya supaya menjadi lebih baik, menjadi satu bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita seperti itu. Itu istilahnya begini, kita itu bisa menjadi orang yang dermawan dengan cara berbagi konten positif, dengan cara berbagi ilmu-ilmu yang positif. Yang ahli ilmu pertanian sebarkan tentang pertanian, yang ahli ilmu agama sebarkan tentang ilmu agama. Jangan sampai minder, nggak ada istilah minder. Bahkan bagi orang yang mau menyebarkan hadis seperti yang selalu saya sampaikan pada awal kajian itu,
Naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Kita dengar hadis, kaji, sebarkan. Dengar hadis, kaji, sebarkan. Terus saja begitu. Sehingga nanti ruang di dunia maya, di dunia digital, di dunia itu penuh dengan konten-konten positif. Orang mau cari informasi tentang kedermawanan muncul. Orang mau cari konten tentang ilmu pertanian yang baik muncul. Orang mau cari konten tentang pengobatan Islam khususnya muncul. Jangan sampai orang-orang baik susah mencari konten yang baik di dunia maya. Prinsipnya itu. Dan itu hanya akan terjadi jika orang-orang positif membuat konten positif dan mau menyebarkan. Jangan hanya jadi penonton. Ana ajwadu waladi Adam wa ajwaduhum ba'di rajulun alima ilman fanashara ilmahu. Nah, ini begitu bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau dia tahu suatu ilmu, dia sebarkan. Nah, mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu sekalian yang sedang menonton video ini menjadi bagian dari orang-orang yang tahu sedikit ilmu kemudian mau menyebarkan. Kalau orang yang udah banyak ilmu, udah nggak perlu kita ajari, mereka pasti lebih tahu dari kita, kan begitu. Istilahnya begitu. Kita lanjutkan. Nah, dalam menjelaskan hadis nomor 6 ini, juga dalam kitab Fathul Bari dikutip hadis lainnya seperti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'an nasi wa ajwadan nasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang paling pemberani dan orang paling dermawan. Nah, tadi kalau yang paling dermawan adalah Rasulullah, kemudian orang yang mengetahui suatu ilmu kemudian mau menyebarkannya. Lalu yang ketiga, orang yang paling dermawan adalah orang yang mau mendermakan dirinya untuk jihad fisabilillah. Tentu jihad dalam kategori sesuai kemampuan masing-masing. Jihad kecil-kecilan misalnya mau berangkat ke tempat ngaji, itu kan diri kita nih, tulang, daging, semuanya, rohani kita, otak kita bawa baik yang namanya pengajian. Itu salah satu implementasi dari mendermakan atau memberikan diri kita untuk kayak gitu. Misalnya kebetulan nih besok nih di tempat saya ada kerja bakti renovasi halaman masjid. Nah, itu. Jadi kita dermakan diri kita ini apa? Ini tulang kita, kulit kita, rambut kita, mata kita, tenaga kita, pikiran kita bawa ke masjid, ke halaman masjid untuk merenovasi halaman. Itu salah satu contoh jihad fisabilillah dengan diri kita. Nah, tentu kalau dengan uang kita itu nanti bahasanya lain, ya kan? Jadi kita jangan berpikir bahwa jihad fisabilillah itu ketika kita berangkat pengajian insya Allah mendapat pahala jihad, kita berangkat kerja bakti insya Allah mendapat pahala jihad. Yang kecil-kecilan, ya jihad kecil-kecilan sekitar kita lah, belajar sedikit demi sedikit, kan begitu. Ya udah itu satu ya, bahwa satu hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau bertambah-tambah berlipat ganda ketika bulan Ramadan tiba. Dan alhamdulillah sepertinya juga itu ditiru oleh hampir seluruh umat Islam. Kenapa? Oh iya, ketika bulan Ramadan tiba itu mendadak ada istilah buka bersama, ada istilah memberi tetangga takjil, memberi tetangga kolak misalnya dan lain itu. Kalau kita sholat taraweh di sebagian daerah suka ada makanan, ntar malam tadarus suka ada makanan. Itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita meningkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meningkat kedermawannya di bulan Ramadan. Tetapi ingat, Ramadan itu setahun sekali. Kata kuncinya adalah waktu yang baik, waktu terbaik. Nah, kata kuncinya adalah waktu. Kalau setahun sekali ada waktu terbaik yang namanya bulan Ramadan, seminggu sekali pun ada waktu terbaik namanya hari Jumat, namanya malam
Jumat. Maka kita manfaatkan hari Jumat, malam Jumat untuk berkumpul dengan orang terbaik, untuk membicarakan sesuatu yang terbaik, untuk meningkatkan rasa kedermawanan kita. Itu. Dan kebetulan alhamdulillah biasanya itu di setiap daerah kalau pas malam Jumat atau hari Jumat suka ada pengajian. Nah, itu kan di ngaji nih, majelis pengajian atau majelis zikir itu kelihatannya sederhana tetapi luar biasa. Karena apa? Di sana berkumpul orang-orang terbaik, orang-orang yang mendermakan dirinya untuk hadir di pengajian, jadi orang dermawan. Orang-orang yang mendermakan waktunya untuk hadir di tempat terbaik. Orangnya terbaik, minimal status dia ketika di pengajian itulah status terbaik dia. Berkumpullah orang-orang terbaik yang dibicarakan yang terbaik, yaitu pengajian. Kemudian biasanya juga ada yang bersedekah. Jadi istilahnya salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, Rasulullah bersama orang terbaik atau malaikat Jibril bersama orang terbaik. Kemudian waktunya terbaik yaitu bulan Ramadan. Kemudian juga yang dilakukan adalah tadabur Al-Quran, juga hal yang terbaik. Nah, itu yang mingguan. Nah, setiap hari pun ada waktu terbaik, ada momen terbaik dalam hidup kita. Misalnya apa? Misalnya waktu sholat berjamaah. Ketika azan dikumandangkan, itulah masuk waktu terbaik untuk sholat. Datang ke masjid, bertemu dengan orang-orang terbaik. Kok bisa orang terbaik? Ya, minimal status dia ketika berada di masjid untuk melaksanakan sholat waktu, ketika itulah statusnya merupakan status terbaik. Siapa? Orang yang berjamaah, orang yang mendermakan dirinya, jiwa, raga, waktu, harta untuk bisa datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, itu orang terbaik. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua, dan satu lagi yang pengen saya sampaikan, yaitu yang saya baca bahwa Imam Nawawi dalam akhir penjelasannya dikutip pendapat Imam Nawawi oleh Imam Ibnu Hajar dalam tentunya dalam ini Fathul Bari, itu mengatakan bahwa dengan hadis ini kita itu bisa mengambil 4 pelajaran atau bisa mengambil 4 hikmah. Yang pertama, anjuran untuk berderma di setiap waktu, yaitu seperti tadi saya katakan, setahun sekali ada momen bulan Ramadan untuk menjadi seorang dermawan. Itu seminggu sekali ada momen terbaik untuk menjadi orang dermawan, yaitu setiap hari Jumat, setiap malam Jumat. Pada setiap hari ada momen terbaik untuk menjadi dermawan, yaitu setiap mau melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, anjuran, kata Imam Nawawi, anjuran agar memperbanyak kunjungan terhadap orang-orang yang soleh dan orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, di sini, jadi yang aslinya itu kunjungan malaikat Jibril kepada Rasulullah di bulan Ramadan saja. Pelajarannya, kata Imam Nawawi, kita berkunjung kepada orang-orang baik, kepada orang-orang soleh. Nah, kalau di daerah biasanya itu kan ada yang disebut kiai, ada yang disebut ustadz, ada yang disebut tetangga. Kita berkunjung kepada mereka, silaturahmi, tentu dengan mempertimbangkan privasi mereka. Jangan sampai kunjungan kita kepada mereka justru mengganggu mereka. Kita tahulah kalau mau berkunjung ke ahli ilmu, maka waktu terbaik ketika mereka membuka pengajian untuk umum. Datangi mereka ketika berada di majelis ilmu, seperti para sahabat mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah di masjid, ketika Rasulullah berada di majelis ilmu. Kalau misalnya terpaksa mau berkunjung ke dalamnya, mau ke rumahnya, tentu kita lihat waktu yang tidak mengganggu sang ustadz, tidak mengganggu sang kiai tersebut, kan begitu. Karena katanya cinta kiai, tapi faktanya kita mengganggu mereka. Seperti itu. Yang ketiga, itu anjuran agar memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Tentu enggak hanya bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nanti memperbanyak baca Al-Quran mempermudahkan kita hafal Al-Quran.
Nanti hafalan Al-Quran membuat jiwa kita bagus. Jiwa kita yang bagus akan mempermudah kita untuk menjadi seorang dermawan. Yang keempat, bolehnya mengatakan Ramadan tanpa ditambah dengan bulan Ramadan. Nah, udah, saya kira cukup. Dan hikmah kesimpulan yang bisa saya ambil dari hadis ke-6 ini bahwa cobalah kita selalu berada di waktu yang terbaik, tempat terbaik, bersama teman yang terbaik, melakukan hal yang terbaik. Jadi untuk menjadi orang yang terbaik minimal 4 syarat harus terpenuhi. Berada di waktu yang baik, berada di tempat yang baik, dengan teman yang baik, dengan pembicaraan atau hal-hal yang kita lakukan yang terbaik. Itu sangat mempengaruhi diri kita. Sebaliknya, kalau kita berada di tempat yang salah, waktu yang tidak baik, tempat yang tidak baik, teman yang tidak baik, perbuatan atau pembicaraan yang tidak baik, maka kita pun akan mudah menjadi orang yang tidak baik. Jelas ya? Saya ulangi lagi hadisnya supaya kita bisa menghafal dan supaya kita mengingat. Ngan Ibni Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhul qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil salati. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kedermawanan beliau bertambah pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril datang menemuinya. Jibril biasa datang menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Sungguh kedermawanan Rasulullah lebih baik daripada orang yang berembus. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari orang yang paling dermawan setelah Rasulullah, yaitu minimal orang yang mau menyebarkan ilmu walaupun hanya sedikit. Kita tahu sedikit hadis, rekam sebarkan di dunia maya. Kita tahu sedikit ilmu dari guru kita, rekam sebarkan di dunia maya. Dan kita juga termasuk orang terbaik yang mau mendermakan diri kita fisabilillah. Ada pengajian, kita mau membawa diri kita ke pengajian. Ada kerja bakti, kita mau membawa diri kita ke kerja bakti. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.